Hari ini, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga sejumlah BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar pada 3 September 2022 pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sejak pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga, berbagai kritikan dan masukan bermunculan. Kebijakan pemerintah yang non-populis itu memang menimbulkan gejolak di masyarakat. Keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM subsidi Pertalite menjadi 10.000 per liter dari sebelumnya 7.650 per liter. BBM subsidi solar dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter. Dan BBM non-subsidi Pertamax dari 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter. Tentunya akan memacu inflasi yang berdampak kepada peningkatan kemiskinan. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM yang dipicu oleh semakin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM barangkali perlu ditinjau kembali. Jika pemerintah melihat subsidi sebagai sebuah beban, maka tentunya hal ini memang akan terasa memberatkan. Tetapi, jika subsidi dipandang sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka subsidi tidak akan lagi menjadi sebuah beban bagi pemerintah. Kesuksesan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam hal ini akan bisa dilihat dari seberapa besar subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah. Dan sebaliknya, rakyat akan melihat sejauh mana kemajuan pencapaian kinerja ekonomi pemerintah dari seberapa besar subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah kepada mereka. Semakin besar, maka semakin sukses pencapaian kinerja ekonomi pemerintah yang berkorelasi erat dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kemampuan pemerintah untuk menyediakan harga BBM yang ramah di kantong akan menjadi salah satu bukti kesuksesan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, ketika pemerintah justru melihat subsidi sebagai sebuah beban yang memberatkan perekonomian negara, maka pemerintah akan berusaha untuk menekan pengucuran subsidi sekecil mungkin. Indonesia risiko alami inflasi pasca kenaikan BBM. Salah satu rentetan dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM adalah angka inflasi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi pada Agustus 2022 mencapai 4,69% secara tahunan. Adapun dua komponen lainnya mengalami inflasi pada Agustus 2022. Inflasi inti tercatat sebesar 0,38% MTM atau mencapai 3,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saat ini, lebih disebabkan kontraksi biaya produksi yang melambung akibat dorongan dari kenaikan harga bahan baku, salah satunya BBM. Peningkatan biaya produksi memicu pengurangan jumlah produksi yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja atau PHK. Semakin laju inflasi mengikat pada semakin berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Jika pemerintah memiliki beberapa instrumen untuk mengendalikan inflasi, baik melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan non-fiskal dan moneter, maka semua ini masyarakat juga harus bergerak
untuk mengatasi dampak inflasi supaya tidak berkepanjangan. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah berhemat dan berorientasi pada kebutuhan. Di tengah gejolak kenaikan harga-harga bahan baku, energi hingga bahan pangan mengharuskan masyarakat untuk berkonsumsi barang dan jasa seperlunya, khususnya dalam penggunaan BBM dan turunannya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas untuk mendapatkan alternatif pendapatan tambahan. Yang ketiga, mulailah siapkan dana darurat dan asuransi. Secara simultan, dampak inflasi bisa menyebabkan pengurangan karyawan atau bahkan PHK. Dana darurat dan asuransi perlu digalakkan sejak dini supaya ada dana yang menggantikan pendapatan yang hilang. Solusi dampak kenaikan harga BBM yang bisa dilakukan pemerintah berkaitan dengan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. BBM bersubsidi menyumbang lebih dari 80% pendapatan negara. Solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang tidak terlalu mahal. Hal itu juga bisa menjadi cara untuk menurunkan emisi karbon serta mengubah konsumsi BBM yang sangat tinggi, dan pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan bebas kecepatan kendaraan dan lebih tepat melakukan elektronifikasi. Indonesia yang berpancasila, yang berdemokrasi ini mboten enten. Dadi ketuhanan ya nek wong kok ngono ki ya nek ketuhanan mbok ya ora agama mawon nggih mboten ngentukke keadilan, nggih mboten nonton sosial, nggih mboten nonton kerakyatane, nggih pun mboten wonten. Niku nggih negara piyambak sing ndamel Pancasila sing kudune kon diterapake, sing nerapake ming rakyat, nek wong dhuwurang malah ngremuk Pancasila.